Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, di malam tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana Bang Haji Rhoma Irama dalam podcastnya ya, di mana beliau itu mengundang Profesor Dr. Menahem Ali, seorang ahli filologi yang beliau itu sangat serius dalam dunia filologi ya. Dan sebenarnya apa yang beliau sampaikan itu sudah dijelaskan secara detail di beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu ya, setahun yang lalu, mengenai bagaimana sejarahan dari Imam Ubaidillah. Apakah nama besar Imam Ubaidillah itu terdapat di dalam manuskrip-manuskrip yang tersebar di muka bumi ini? Dan tentu ketika kita sudah mengikuti bersama-sama bagaimana polemik nasab Ba'alawi yang terjadi yang hampir 2 tahun ini ya, yang sampai sekarang belum menemukan titik temunya, karena memang Robitoh Alawiyah sampai saat ini tidak bersuara, malah justru ketua umumnya itu membuat dalil-dalil framing kepada masyarakat dengan sebutan Al-Kaburi dan lain sebagainya, padahal beliau sendiri ngumpet gitu kan. Yang pada intinya adalah Bang Haji Rhoma Irama mempertanyakan mengenai nasab Ba'alawi kepada Profesor Dr. Menahem Ali, apakah menurut sudut pandang filologi itu nasab dari Ba'alawi yang ke atasnya itu bersambung kepada Ubaidillah itu pernah ditemukan oleh Profesor Dr. Menahem Ali dalam kajian-kajiannya selama ini. Dan memang ada beberapa poin-poin ya yang dapat saya simpulkan dalam kesempatan ini, di mana yang pertama itu memang tidak ada dokumen atau catatan mengenai Ubaidillah. Yang intinya adalah catatannya zong ya, zero, kosong, melompong, sama sekali tidak ditemukan di dalam manuskrip-manuskrip. Baik itu dari data-data internal ataupun data-data eksternal ya. Sementara di sisi lain bahwa Nabi Muhammad SAW itu meskipun ya namanya itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu pun juga penuh dengan penyebutan nama beliau. Namun itu semua hanya menunjukkan kepada klaim sepihak saja, yaitu kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Nah, adapun data eksternalnya bagaimana? Apakah data eksternal dari ketokohan Nabi Muhammad SAW itu diperkuat juga oleh data-data eksternal? Dan ternyata ada. Dan justru dokumen itu yang menunjukkan akan ketokohan dari Nabi Muhammad SAW itu ditulis pasca kewafatan Nabi Muhammad SAW, 2 tahun pasca kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sah untuk disebut sebagai tokoh historis, karena baik itu data internal bahkan data eksternal itu menunjukkan akan keberadaan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tokoh yang historis, dan tentu hal ini sangat berbeda dengan tokoh Ubaidillah. Yang pada kesimpulannya adalah Dr. Menahem Ali menyatakan bahwa dari kajian filologi yang beliau kuasai itu menunjukkan bahwasanya Imam Ubaidillah adalah seorang tokoh yang fiktif. Nah, kemudian mengenai makam-makam palsu itu pun juga akan diuraikan oleh Profesor Dr. Menahem Ali dalam podcastnya bersama Bang Haji Roma Irama. Nanti saya akan tampilkan beberapa poin-poin yang menurut saya penting, sehingga hal ini akan menambahkan wawasan kepada kita semua. Di samping itu juga saya mungkin akan menambahkan beberapa catatan-catatan mengenai apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Menahem Ali dalam podcastnya semalam bersama dengan Bang Haji Roma Irama. Nah, langsung saja agar tidak berlama-lama, mari kita simak bersama-sama bagaimana ulasan dan uraian Profesor Dr. Menahem Ali ketika beliau podcast bersama dengan Bang Haji Roma Irama. Silahkan. Betul-betul mengundang ahli-ahli di bidangnya. Karya ulama Nusantara. Oke, pemirsa, jadi inilah kepentingannya, bahwa memang saya berusaha betul-betul mengundang ahli-ahli di bidangnya, ya, untuk tentunya kita bicara bukan hoax, bukan kemudian emosional, bukan kemudian ada kepentingan tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Justru maka kembali kali ini saya undang Profesor Menahem Ali sebagai ahli filologi untuk menjelaskan tentang manuskrip. Kira-kira seperti itu, sehingga kita bisa mendapat gambaran yang ilmiah, yang jelas, yang konkret, apa sebenarnya kaitannya dengan yang kita bahas selama ini mengenai keberadaan Ba'alawi dari Ubaidillah itu. Barangkali Prof bisa menjelaskan mengenai eksistensi katakanlah yang diutarakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman mengenai sejarah yang telah beliau teliti, termasuk manuskrip yang beliau telah teliti, gitu kan, sampai beliau bisa mengatakan dengan tegas sekali hakul yakin, dengan kalimat hakul yakin, bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Barangkali Anda sebagai filolog bisa menguatkan tesis Kiimat atau menyanggahnya barangkali. Ini dia pertanyaannya sangat jelas, bahwa adakah manuskrip-manuskrip yang dikaji atau ditelusuri oleh Dr. Menahem Ali yang menyebutkan bahwa Imam Ubaidillah itu memang benar-benar ada. Ini dari sudut pandang manuskrip, ya. Karena memang secara fenomena yang kita saksikan saat ini itu kita lihat banyak dari oknum-oknum Habib itu bukannya menjawab, bukannya mencari manuskrip yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin, tetapi justru dengan dalil-dalil framing, bahkan dengan marah-marah, bahkan dengan provokasi seperti yang kita simak itu. Siapa namanya? Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu, yang dari mana itu? Dari Tanggul itu, ya. Itu tentu tidak sesuai dengan akhlak-akhlak atau pribadi seorang muslim yang baik gitu, ya. Lanjut saja, ya. Roma itu harus saya renungkan baik-baik. Karena saya harus diminta bicara dalam konteks filologi. Ya. Jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Saya harus berikan pengantar dulu. Apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab,
Saya berkata, iya, karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu, tapi bicara mengenai manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Oke. Karena bagaimanapun juga yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani, silakan, kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani. Yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Dokternya Yakobi. Ya, naskah atau manuskrip itu, para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Dari selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu Ho Prophetes Sarakenon, seorang nabi dari kalangan Saracen. Jadi tokoh ini memang ada, bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Jadi jawabannya di situ, memang ada dokumen-dokumen itu. Pemirsa, Masya Allah, kita mulai jelas ya, meneliti mengenai nasab ini. Prof. telah mengatakan bahwa apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh fiktif atau memang betul ada? Ini ternyata juga ada di manuskrip eksternal. Dikatakan dari dalam bahasa Yunani. Ini sebagai pembuktian lebih konkret bahwa tentang eksistensi seseorang, kebenaran sejarah. Nah tentunya, Prof, kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip memang zone, tidak ada. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi? Ya, padahal Imam Ubaidillah itu masih ada pada abad ke-4 Hijriah. Dan sesuai dengan silsilah dari yang diklaim ya oleh Ba'alawi, bahwa Ubaidillah ini adalah generasi ke-10 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentunya ketika seseorang itu berada pada generasi ke-10 ya, generasi ke-10 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan mudah.
Terlebih lagi ketika Ubaidillah ini diklaim sebagai seorang imam mujtahid, begitu juga dengan ulama yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang ahli hadis, memiliki banyak guru, memiliki banyak murid, dan menyebarkan keilmuan di mana-mana. Namun itu hanya klaim saja itu. Ketika klaim itu diyakini oleh kelompoknya sendiri nggak masalah. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu adalah memaksakan orang lain untuk mempercayai nasab tersebut. Apalagi kemudian dengan membawa ancaman-ancaman neraka bagi siapa saja yang tidak percaya dengan nasab tersebut, maka dia telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak percaya dengan nasab Ba'lawi, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Sebagaimana hal ini sering kita temukan di kalangan oknum-oknum dai dari kalangan Ba'lawi menyampaikan hal ini, apalagi menyikapi polemik nasab ini dengan kemarahan-kemarahan yang tentu tidak sesuai dengan etika yang dimiliki oleh seorang muslim yang baik ya. Mari kita lanjut. Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada, hanya kelompok Ba'lawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'lawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog, diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan di data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barangkali itu mengarah kepada satu klaim ya, bahwa Hasan al-Allal atau Hasan ad-Dalal itu memiliki musnad, di mana dalam musnad ini Hasan ad-Dalal itu memberikan atau mengambil riwayat dari beberapa tokoh-tokoh yang ada dalam silsilahnya Ba'lawi. Ya, katakanlah seperti Ubaidillah itu yang dikatakan sebagai ammi gitu kan, sebagai paman dari Hasan ad-Dalal. Lalu apakah ini bisa menunjukkan akan kebenaran bahwa Abdullah atau Ubaidillah yang merupakan paman dari Hasan ad-Dalal itu benar-benar sebagai seorang tokoh yang ada, sebagai seorang tokoh yang historis? Ya, padahal ketika memang itu merupakan salinan dari Musnad al-Allal yang merupakan hasil salinan dari Habib Salim bin Jindan, di mana kita ketahui bersama bahwa Habib Salim bin Jindan ini memiliki satu penyakit yang namanya penyakit malihulia, di mana dalam pemikirannya itu, dalam pikiran beliau itu menggambarkan sesuatu padahal ini halu. Nah, kemudian beliau menganggap itu sebagai sebuah kenyataan, lalu oleh beliau kemudian dituliskan dalam sebuah kitab. Nah, lalu kitab inilah yang kemudian diklaim sebagai sebuah kitab Musnad al-Allal. Dan ini sudah diteliti, sudah ditelusuri oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Badib, di mana beliau menyatakan bahwa kitab tersebut itu tidak ada di perpustakaan Arif Hikmat yang ada di Madinah,
di Turki, di Mesir, di Maroko, di Belanda atau dimanapun, tidak pernah ada, kecuali hanya di perpustakaannya Habib Salim bin Jindan. Dan yang memberikan kesaksian bahwasannya Habib Salim bin Jindan itu mengidap penyakit malikhulia ini adalah guru beliau sendiri, yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad Al-Haddar itu, yang pada suatu saat ya beliau itu mengirimkan satu surat pribadi kepada salah satu muridnya yang bernama Ali Ba'bud kalau tidak salah, di mana di sana menjelaskan bahwa Habib Salim bin Jindan itu mengidap satu penyakit yang namanya al-malikhulia, yang gambarnya seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, artinya keberadaan dari Musnad al-Dalal atau Musnad al-Alal itu tadi sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Menahem Ali itu tidak sesuai. Ya, artinya tidak lulus verifikasi dalam ilmu filologi. Itu ya teman-teman, sahabat-sahabat. Lanjut. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Ya, ya. Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik, tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan namanya. Saya nggak mau paksa nih, Dr. Begitu ya. Prof ngomong yang benar. Jadi kesimpulannya itu memang tidak ada Ubaidillah itu. Memang tidak ada. Jadi kenapa harus memaksakan diri untuk mengada-adakan tokoh yang bernama Ubaidillah? Itu ya. Lanjut. Minum dulu semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Prof, dilanjutkan Prof. Jadi kalau kita studi filologi, basicnya itu memang harus manuskrip. Kalau filologi, sedangkan kajian arkeologi itu basisnya bukan manuskrip, tapi inskripsi yang ada pada nisan, batu nisan, atau batu-batu apapun yang ditemukan di situ ada tulisannya. Itu pekerjaan dari seorang arkeolog. Medianya saja yang berbeda, tetapi substansinya sama karena bicara mengenai teks yang tertulis pada dokumen itu. Nah, sayangnya untuk makam Ubaidillah sendiri itu di abad ke-11 Hijriah itu belum ada. Dan ini sesuai dengan kesaksian yang disampaikan oleh Muhammad Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi, karena memang yang tersisa itu adalah makam dari Alwi saja. Untuk makamnya Ubaidillah itu pun tidak jelas. Artinya memang tidak ditemukan saat itu. Bagaimana bisa mengetahui bahwa sebuah nisan dari Ubaidillah ini ada, sementara makamnya saja tidak ada? Jangankan makamnya Ubaidillah, makamnya Ahmad Al-Muhajir saja itu di abad ke-9 saja itu belum ada. Bahkan dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan internal mereka itu sendiri, yang bernama Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra dalam kitabnya Fathur Rahimir Rahman menyatakan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana lokasi dari kuburan Ahmad bin Isa itu sekarang itu pada abad ke-9 Hijriah itu tidak diketahui. Ini bapaknya saja tidak diketahui makamnya, apalagi anaknya. Dan itu pasca atau setelah 550 tahun dari kewafatannya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, lalu kenapa kita harus memaksakan bahwa Ubaidillah itu adalah memang benar-benar tokoh yang ada, sementara makam dari bapaknya saja tidak ada di abad ke-9, apalagi di abad ke-3 Hijriah, abad ke-9 saja tidak ada, ya. Lanjut. Saling melengkapi. Artinya filologi itu bagian dari studi historis, dan kalau bicara nasab itu kan ini tokoh historis atau bukan. Ini cukup bisa membantu. Jadi bagaimanapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip, atau tidak tertulis pada batu nisan, atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini, maaf harus saya katakan, memang ini dipersoalkan. Karena ini kaitannya kepada ada isu tentang adanya kuburan-kuburan palsu dan sebagainya yang kemudian telah diteliti oleh banyak pihak ya. Mungkin kepentingannya itu barangkali untuk menyesuaikan dengan tokoh ini. Ya, untuk menyesuaikan dengan seperti itu ya. Iya. Ini mengenai kuburan-kuburan palsu, memang sudah ada upaya
untuk membuat kuburan-kuburan palsu atau kuburan yang masuk dalam kategori kuburan kuno lalu kemudian diklaim sebagai kuburan-kuburannya Ba'alawi. Bahkan kuburan-kuburan kuno yang memiliki nama khusus yang diantaranya itu beberapa kasus yang ada di mana itu di Madura, yaitu Sayyid Husain bin Abdurrahman ya, bin Sunan Bonang kalau tidak salah itu. Nah itu berubah menjadi Habib, berubah menjadi Asgaf. Nah ini ada apa ini sebenarnya? Ya memang ada banyak kemungkinan kenapa kuburan-kuburan itu dibikin. Nah bisa jadi kemungkinannya untuk meraih keuntungan misalkan dengan adanya sedekah dan lain sebagainya, atau justru lebih bahaya dari itu, yaitu apa? Menggelapkan sejarah, membelokkan sejarah. Apalagi dengan adanya makam-makam yang palsu, dan ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh beliau ini, Profesor Dr. Menahem Ali, bahwa Israel itu bisa menguasai Palestina lantaran ribuan makam yang tersebar di berbagai penjuru di daerah-daerah Palestina, dan khususnya itu di sekitaran Masjidil Aqsa itu ada ratusan makam yang diklaim sebagai makam dari leluhur-leluhurnya Israel, sehingga itu bisa membuat warga Palestina itu tertipu lantaran kuburan-kuburan itu merupakan kuburan dari leluhur orang-orang Israel yang saat itu sedang menjajah Palestina, dan kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi di Indonesia. Nah maka kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi dengan adanya kuburan-kuburan palsu ya. Dan alhamdulillah ini kan memang sahabat-sahabat kita, teman-teman kita itu cukup merespon secara cepat dengan adanya makam-makam atau kuburan-kuburan palsu yang dilakukan oleh beberapa oknum ya. Dan itu sudah difahami juga oleh masyarakat dan sudah difahami juga oleh para netizen-netizen yang berbahagia. Silakan. Saya kira sudah masih diketahui oleh masyarakat kita Indonesia sekarang. Salah satu contoh misalnya tokoh yang bernama KRT Sumodiningrat. Itu makamnya ada di Jogja, keturunannya ada di Jogja. Tapi ternyata nama ini juga muncul di tempat lain, misalnya di Semarang dan lain sebagainya. Yang menarik itu ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebenarnya tokoh ini di mana aslinya? Kita punya orang yang sangat pakar di bidang persoalan ini, misalnya Peter Carey, itu sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini sampai ke arah sana, ke wilayah Semarang. Pasti adanya di Jogja, dan terbukti itu. Jadi aspek arkeologi terbukti, aspek politik terbukti, kemudian manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Jogja juga membuktikan itu, keturunan mereka masih ada sampai sekarang. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri itu sekarang menjadi wacana yang kontroversi. Nama marganya sebenarnya siapa? Ada yang disandarkan pada nama marga bin Yahya, ada yang disandarkan pada nama marga Asgaf, ada yang disandarkan pada nama marga Alidrus. Sebetulnya yang betul dia itu marganya apa? Tapi semuanya kalau dikerucutkan itu Ba'alawi semua. Padahal seharusnya kalau itu benar marganya hanya merujuk pada satu marga saja, tidak mungkin sampai berganti-ganti ke 3 marga bahkan lebih dari itu. Itu kan menjadi sebuah penelitian menarik bagi seorang filolog dan seorang arkeolog dalam konteks ini. Sementara Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alawi, ada form seperti itu. Terkonfirmasi bahwa beliau bukan seorang Ba'alawi. Terkonfirmasi, iya. Pemirsa, Masya Allah, kita harus menundukkan yang hak, yang batil, yang batil. Karena ini bahayanya ini kalau Diponegoro dan lain-lain diklaim sebagai Ba'alawi, Masya Allah nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Bahwa semuanya adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Ba'alawi. Nah ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya ya. Astagfirullah. Ya diantaranya adalah Wali Songo. Wali Songo semuanya itu jadi Ba'alawi, sahabat-sahabat ya teman-teman ya. Bahwa Wali Songo itu bermarga Azumat Khan yang memiliki leluhur namanya adalah Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasim bin Alwi.
bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu tujuannya apa coba? Tujuannya untuk memba'alawikan Wali Songo, sehingga nama-nama dari Wali Songo itu ya seharusnya dipanggil dengan sebutan Habib. Jadi kalau Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon itu berarti Habib Gunung Jati. Kalau Habib Muria ya kalau Sunan Muria ya menjadi Habib Muria, Habib Kudus, Habib Kalijaga, Habib Bonang, Habib Derajat, Habib Giri, Habib Ampel, Habib Malik Ibrahim. Yang harusnya seperti itu kalau memang semuanya itu adalah dari marga Ba'alawi ya. Karena itu merupakan gelar yang diperuntukkan untuk keluarga Ba'alawi. Nah, Wali Songo saja diba'alawikan, namun memang sudah diketahui, bahkan disimpulkan oleh banyak sejarawan dari bangsa Indonesia serta beberapa sejarawan dari luar ya, dari Eropa, bahwasanya silsilah Wali Songo yang disambungkan kepada Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu merupakan silsilah spekulasi, merupakan silsilah yang kira-kira. Jadi bukan berdasarkan atas bukti yang valid. Dan munculnya silsilah Wali Songo dengan versi Ba'alawi itu adalah pada pertengahan abad ke-19 Masehi, sekitar tahun 1850 atau kurang sedikit atau maju sedikit lah ya, meskipun Martin van Bruijn itu menyimpulkan bahwa munculnya itu ada pada awal-awal abad 20 atau dengan kata lain di awal-awal tahun 1900-an ya. Dan ini memang terkonfirmasi dan juga sudah saya uraikan dalam beberapa kesempatan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, menurut Prof, data eksternal daripada tokoh Ba'alawi ini nggak ada. Jadi, astagfirullahaladzim, kita telah mendapatkan lagi kabar secara ilmiah selain daripada Kiai Imaduddin, sekarang dari seorang filolog yang menyatakan memang tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Nah sekarang masalahnya Prof, ada yang mengatakan bahwa eksistensi seseorang kita tidak perlu harus ditulis dalam sejarah. Tiba-tiba dia muncul, so what? Gitu. Dimunculkan pada abad ke-9 misalnya, baru ditulis, bukan berarti dia dulu nggak ada. Itu kalau ada pemahaman seperti ini, bagaimana menurut ilmu yang Prof kuasai, filologi ini? Ya, kalau dikatakan ini baru ditulis pada era belakangan, sedangkan kajian filologi itu menuntut bukti yang sezaman, maka bagaimanapun juga harus disimpulkan ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti kalau kita bicara mengenai sang Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan pandangan dari para sejarawan yang secara khusus itu menelusuri, meneliti tentang Hadramut itu sendiri dan melihat bagaimana fenomena-fenomena yang mereka temukan di kalangan Ba'alawi, bahwa dalam kitab-kitab yang mereka tulis itu memiliki tujuan untuk mengagung-agungkan leluhur-leluhurnya agar mereka itu mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari masyarakat kepada mereka. Sehingga untuk di Yaman sendiri itu terbagi menjadi beberapa kasta, dan kasta mereka itulah yang tertinggi. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu sejarawan, Alexander Knish diantaranya ya. Dan itu menunjukkan bagaimana tulisan-tulisan yang ditulis atau kitab-kitab ataupun buku-buku sejarah yang ditulis oleh mereka sendiri itu memiliki tujuan yang memang sudah bisa dibaca oleh kita dan bisa kita simpulkan sendiri bahwa tujuannya seperti tadi yang saya sampaikan.
Nah, di samping itu mereka itu akan menanamkan kepada masyarakat bahwasannya tidak boleh bagi siapapun itu, meskipun dari sisi keilmuan dan lain sebagainya itu lebih tinggi daripada mereka, itu tidak boleh menyaingi mereka. Menyamai mereka saja tidak boleh, apalagi melebihi. Ya, itu adalah apa yang saya dapati, apa yang saya temukan dalam beberapa penulisan-penulisan dari sejarawan mengenai atau ketika mereka itu mengkritisi penulisan-penulisan dari penulisan-penulisan dari kalangan sejarawan yang memang secara khusus itu meneliti tentang kesejarahan dari Hadramut. Nah, lebih khususnya adalah tentang Ba'lawi itu sendiri. Ya, barangkali sahabat-sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.